Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rizal Fahmi, Nabila Aulia, Nicholas Valentino, dan Reza Pahlevi akan mempresentasikan hasil jurnal kami untuk mata kuliah Manajemen Proyek dan Teknologi Informasi yang berjudul Media Pemasaran Kuliner Nusantara Berbasis Web. Yang pertama pendahuluan akan dibacakan oleh Reza Pahlevi. Kepada Reza saya persilakan. Pertama, pendahuluan, pemasaran merupakan bagian dari manajemen perusahaan dan juga penting karena pemasaran akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Penting bagi perusahaan untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat dan sesuai untuk produk yang akan dijual di pasaran. Dengan strategi pemasaran tepat dan sesuai, maka produk akan mudah diterima calon konsumen, sehingga calon konsumen membeli produk yang akan dijual. Selagi strategi pemasaran perusahaan perlu mengetahui posisi produk yang dijual. Posisi di sini menunjukkan perbandingan mengenai pasang pasar dan pertumbuhan pasar dari para pesaing produk yang sejenisnya dari perusahaan lain. Keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk-produk sangat tergantung pada kiat-kiat dan strategi pemasaran yang dilakukan dengan penerapan strategi pemasaran yang tepat. Perusahaan dapat menciptakan dan memelihara serta mengembangkan permintaan konsumen secara meyakinkan dan berkesinambungan. Apabila omset penjualan mengalami peningkatan yang lambat, maka harus dianalisis apakah hal tersebut disebabkan oleh kurang efektifnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh atau mungkin dipengaruhi oleh selera dan perilaku konsumen yang sudah berubah. Pelanggan dan konteks strategi kompetitif. Jadi dapat disimpulkan pemasaran adalah suatu kegiatan perekonomian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan produk yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Metode penelitian pemasaran. Menurut Santon dalam Tambajong 2013-1293, pemasaran adalah suatu sistem dan kegiatan bisnis yang dirancang untuk menentukan harga, dan mempromosikan dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong, marketing as the process by which companies create value for customer and building strong customer relationship in order to capture value from customer in return. Artinya, menyatakan bahwa pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menghadapi nilai dari pelanggan. Sebagai imbalan, menurut Daile dalam Sudaryono, pemasaran adalah proses manajemen yang merupakan maksimumkan laba atau returns bagi pemegang saham dan jalan menjalankan pemegang saham dengan jalan relasi dengan pelanggan utama atau value customer dan menciptakan keunggulan kompetitif. Menurut Meldrun dalam Sudaryono, pemasaran adalah proses bisnis yang berusaha menyelarasakan antara sumber daya manusia, finansial, dan fisik organisasi dengan kebutuhan yang diinginkan para pelanggan dan konteks strategi kompetitif. Jika dapat disimpulkan, pemasaran adalah suatu kegiatan perekonomian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan produk yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Saya silakan kepada moderator.
Baik, terima kasih Reza. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Aulia. Kepada Nabila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya HTML dan website. Dikutip dari Wikipedia, hypertext markup HTML adalah sebuah bahasa marka yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet, dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Menurut Suyanto, HTML itu adalah bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web, biasanya menggunakan ekstensi HTML atau SHTML. Sedangkan menurut Arif, HTML merupakan salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen atau aplikasi yang berjalan di halaman web. Beberapa tag dalam dokumen-dokumen HTML menentukan bagaimana teks diformat. Tag-tag yang lain memberitahukan komputer bagaimana menanggapi aksi-aksi yang datang dari pengguna. Kemudian tag lain yang penting adalah link yang mengandung Uniform Resource Locator atau URL yang merujuk pada dokumen lain di server yang sama atau komputer lain yang ada di global jaringan internet. Menurut Endra dan Aprilita, website terhubung dengan suatu jaringan internet yang akan membawa pengguna ke suatu tujuan yang diinginkan oleh pengguna dengan cara mengklik link yang berupa teks gambar. Selanjutnya ada web application. Menurut Rizkita, web application atau aplikasi web adalah sebuah pekerjaan dengan menggunakan internet. Selanjutnya ada CSS. Menurut Wahyudi, CSS adalah suatu bahasa pemrograman web yang digunakan untuk mengendalikan dan membangun berbagai komponen dalam web, sehingga tampilan web akan lebih rapi, terstruktur, dan seragam. Selanjutnya ada PHP. Menurut Das dan Saikia, PHP Hypertext Professor merupakan bahasa scripting yang sangat diketahui, sering dipakai dalam pengembangan web, walaupun sebenarnya tidak hanya itu gunaannya. Berdasarkan wtretext.com, PHP merupakan bahasa scripting yang sering dipakai di internet sebesar 82%. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan yang akan saya bacakan. Hasil dan pembahasan. Jenis daripada penelitian ini menggunakan sistem berbasis website, yaitu menggunakan website sebagai media perantara daripada aplikasi tersebut. Dan metode penelitiannya, kami menggunakan metode waterfall. Menurut Pressman, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Model ini sering disebut juga dengan classic life cycle untuk metode waterfall. Metode ini termasuk ke dalam metode generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970, sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Fase-fase dalam waterfall menurut referensi Pressman. Adapun tahapan dalam metode waterfall, diantaranya yang pertama communication. Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan internet. Selanjutnya planning. Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan menyelesaikan tentang estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang dilaksanakan, dan tracking proses pengerjaan sistem. Selanjutnya modeling. Tahap ini adalah tahap perancangan dan permodalan arsitektur sistem yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, dan algoritma program.
Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya ada construction. Tahap construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau ke bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki. Selanjutnya development. Tahap development merupakan tahap implementasi software ke customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Menurut Bekti, menyimpulkan bahwa website merupakan kumpulan halaman-halaman digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Menurut Rahmadi, website, atau lebih dikenal dengan sebutan situs, adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan bekas-bekas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Perancangan web adalah istilah umum yang digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten ditampilkan yang dikirim ke pengguna parkir melalui World Wide Web dengan menggunakan sebuah browser web atau perangkat lunak berbasis web. Berikut rancangan web yang ditujukan pada gambar. Di sini adalah hasil web yang telah kami buat. Dari hasil web yang seperti gambar di atas dan hal-hal yang dilakukan dalam penelitian, maka didapat rincian dana seperti pada tabel di bawah ini. Dalam membuat web dari awal, melakukan penelitian, hingga mendeploy web sampai bisa digunakan, terdapat anggaran-anggaran yang diperlukan seperti yang pertama itu sewa dan jasa peralatan penunjang, bahan habis pakai, transportasi lokal, biaya-biaya akses publikasi, pembuatan buku, referensi, dan lain-lain. Dari hasil web yang kami buat, maka dapat diberi kesimpulan, yaitu satu, berdasarkan hasil dari analisis perancangan sistem yang dibangun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Satu, pihak produsen dapat memperluas pemasaran dan konsumen menjadi lebih mudah mendapatkan informasi tentang produk tanpa harus datang ke rumah produksi. Yang kedua, sistem pemasaran online memudahkan proses transaksi karena secara online, pelanggan di luar kota dapat melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke rumah industri. Yang ketiga, website ini dapat mempermudah laporan penjualan dengan mengunduh file laporan pada menu penjualan di halaman admin. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.